cukup gajinya digaji oleh negara, dia masih nyolong uang orang, dia masih korupsi punya negara. Inilah yang membuat huru-hara dan kerusakan di negeri ini. Ada orang dapat gaji 1 bulan berapa juta, 20 juta, 30 juta, tapi dia masih ngagarong, kata orang. Berarti kan dia masih miskin, saudara-saudara sekalian. Motor gua hilang, sendal gua hilang, lagi dapat musibah, cerita. Begitu dapat nikmat, ngomong-ngomong enggak? Nanti rezeki kita akan ditukar sama orang, itu pasti. Kalau kita ngambil paksa yang bukan akan milik kita, nanti punya kita akan diambil paksa sama orang. Atau kalau kita tidak memberikan hak orang lain, jatah orang lain yang ada dalam diri kita, kita nahan-nahan. Wardo, dan ridolah siapa kamu bima dengan apa-apa qasama telah diberikan siapa Allah laka kepada kamu, takun niscaya ada siapa kamu aghnan nasi, manusia yang paling kaya. Ibu bapak sekalian, di dalam hadis ini manusia yang paling kaya adalah manusia yang rela atas pemberian Allah. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang ridho, ikhlas atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Dari manusia yang paling miskin yang mana? Manusia yang paling miskin adalah manusia yang tidak ridho, yang tidak rela, yang tidak ikhlas. Begitu hari ini dia dapat rezeki 3 juta, dia gerutu, kok 3 juta ya? Itu manusia masih miskin. Dia tidak mau menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki atas ketentuan dari Allah. Atau dia malah ke orang lain, dasar gara-gara dia nih gua seperti ini nih. Turun kali. Udah begini aja. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya, itu kita orang kaya. Ibu bapak, kalau kita hari ini kerja, Allah kasih rezeki kita, hasil kita kerja 100.000, 200.000, alhamdulillah, itulah manusia yang kaya, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya, itu kaya. Lah kalau miskin masih merasa kurang atuh. Coba ibu-ibu siapa yang punya suami tukang ojek atau tukang Grab. Kadang kan suami kita pulang Grab bawa uang 50.000, suaminya ngasih, itu kan nggerutu 5.000, nggak nambah-nambah apa. Emang cukup buat beli beras, buat susu anak, buat susu kamu juga. Waduh, macam-macam. Hari esoknya juga begitu. Akhirnya suami pergi sebulan, nggak balik-balik sebulan, bawa uang 20 juta. Itu uang 2.000-an, 5.000-an segepok dikasih ke istrinya. 5 uang segepok. Kemana aja lo sebulan lah cari duit? Berapa itu? 20 juta. Girang istrinya 20 juta. Kira-kira ibu-ibu girang nggak dapat uang 20 juta dari suami? Girang. Kita juga girang berkasih bini segitu, ya kan? Akhirnya dihitung sama dia, capek. 20 juta uang receh mulu, hasil gojek. Ditanya sama istrinya, Pak, motor mana? Lah itu uang 20 juta goblok. Maka orang itu dituntut untuk bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bersyukur, maka rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini
Kita datang ke sini, kita datang, kita ngaji, disuguhkan. Sejatinya adalah ini rezeki dari Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat jamaah, lewat orang lain, lewat Mas Nana, lewat Bang Iwan, lewat kawan-kawan yang lain. Maka kita dapat air minum 1 botol, air minum 2 botol, kita dapat 1 gelas, kita dapat makanannya, kita dapat kopinya. Ini bagian daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita syukur, kita terima, itulah orang kaya. Siapa yang miskin itu dia dapatnya 2 botol, dia bilang saya memang butuh 2 dus. Lah habis buat orang. Itu namanya orang miskin. Kenapa terjadi huru-hara keributan di negeri ini jemaah sekalian? Karena banyak orang miskin. Mana orang miskin? Orang yang tidak cukup gajinya digaji oleh negara, dia masih nyolong uang orang, dia masih korupsi punya negara. Inilah yang membuat huru-hara dan kerusakan di negeri ini. Ada orang dapat gaji 1 bulan berapa juta, 20 juta, 30 juta, tapi dia masih ngagarong, kata orang. Berarti kan dia masih miskin, saudara-saudara sekalian. Kenapa masih miskin? Karena masih merasa kurang atas gajinya yang 20 juta, yang 30 juta tersebut. Sudah dapat gaji 20 juta, dapat sumbangan ini itu, dapat jaminan dari negara, mau jalan ke sana kemari aja ada jaminannya, tapi masih mengambil jatah orang yang bukan jatahnya. Itu namanya miskin, itu namanya orang masih miskin. Tapi orang yang kaya adalah orang yang terima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kasih hari ini. Itu yang jarang sekarang. Itu yang jarang. Maka di antara kita ini ada yang gajinya 5 juta, ya alhamdulillah, nggak usah ingin lagi ngambil punya orang. Kayak saya, pengajian di sini cuma dapat rokok sebungkus, ya alhamdulillah, saya nggak pernah minta nambah, padahal sudah bertahun-tahun biasa saja gitu. Dapat 1 botol aqua, ya biasa saja. Terima pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita kaya. Siapa yang miskin tuh? Lah yang masih kurang, dikasih sebungkus maunya 2 selop, lah bangkrut panitianya. Ya kan enggak ada suntikan dana kan dari atasan. Gitu loh. Maka syukuri apa yang ada, itulah orang kaya jemaah sekalian. Kita menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala hari ini yang kita usaha. Bang Iwan kerja 1 hari cuman dapatnya 150.000 umpama tukang gitu kan. Ya alhamdulillah memang segitu jatahnya. Lalu lantas jangan protes. Ya, lah gua keringatan. Lah gua sampai kena semen nih, dapatnya cuman segini. Lah miskin. Siapa yang kaya? Yang ngucapin alhamdulillah. Ya logika kita kalau masih cari kan miskin namanya. Kalau yang kaya, yang puas atas pemberian dari Allah. Nih kita, nih kehadiran bos sapi kita malam hari ini nih. Ada Ustadz Heri yang telah lama menghilang kembali lagi ini kan. Ini orang yang syukurnya luar biasa. Punya sapi 60 ekor. Contoh ini mah contoh. Kebetulan lagi hadir baru ya kita omongin udah. Punya sapi Pak Bu. Tapi kan musola sini nggak beli sama Om Heron ya. Tahun depan dah lewat saya. Punya sapi 60 ekor. Nggak laku 3 ekor. Beliau masih ngucap alhamdulillah. 3 ekor nggak laku. Sekarang masih ada sapinya. Bandingin sama yang lain. Yang sudah bertahun-tahun sapinya laku, itu tidak pernah cerita, nggak ngomong-ngomong. Baru tahun ini sapinya nggak laku, ngomong-ngomong tuh, teriak-teriak tuh, mana pemerintah, mana pejabat, bantu gua dong. Nggak bersyukur namanya. Gitu. Padahal menurut agama nih, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka saat mendapatkan rezeki maka ceritakanlah.
Saya mau tanya sekarang, orang zaman sekarang lebih banyak menceritakan saat musibahnya apa saat dapat rezekinya? Iya, lagi musibah cerita, gua kena musibah, gua belangsak, ya kan? Motor gua hilang, sendal gua hilang. Lagi dapat musibah cerita, begitu dapat nikmat ngomong-ngomong enggak? Lah makan sendiri, boro-boro dibagiin sebungkus mah gitu. Nah makan dewek urusannya. Seharusnya begitu dapat rezeki kita ceritakan ke orang, kita berbagi ke orang. Begitu kita dapat musibah, orang bantu apa bantu? Bantu. Kata orang, lah giliran lo susah aja ngomong sama gua, lo dapat rezeki lo minggat lo. Nah masalah ngerti? Masalah. Maka begitu dapat nikmat ceritakan, minimal berbagi kepada orang. Itu namanya orang yang menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang kaya menurut hadis ini. Jadi orang kaya adalah orang yang warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, orang yang menerima ridho ikhlas, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang kaya. Tidak nuntut banyak, tapi yang jelas dia yakin, oh ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki mah gak bakal ketukar, Pak. Rezeki gak bakal ketukar. Kalau kita tukari rezeki orang, nanti rezeki kita akan ditukar sama orang, itu pasti. Kalau kita ngambil paksa yang bukan akan milik kita, nanti punya kita akan diambil paksa sama orang. Atau kalau kita tidak memberikan hak orang lain, jatah orang lain yang ada dalam diri kita, kita nahan-nahan, nanti jatah kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa lewat hilang apa yang kita punya. Coba aja, itu nggak mungkin hilang tuh dari hukum alam. Demikian jemaah sekalian. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini kita mendidik hati kita agar kita menjadi orang kaya. Orang kaya adalah menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu. Kalau jatah kita sekian, alhamdulillah, 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 itu rezeki buat kita. Kalau kita kurang dari jatah tersebut, itu masih miskin.